Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom, selamat siang, shalom. Bapak Ibu anak muda, shalom. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, coba pandang kiri kananmu, coba katakan shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Yes. Ya. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaatmu kembali Tuhan datang di hadiratmu Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyucikan hati pikiran kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, pelanggaran kami. Supaya Tuhan kami boleh layak Tuhan masuk ke altar-Mu yang kudus Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, Tuhan kami berdoa Bapa, buat ibadah kami pada pagi hari ini. Buat pelayan-pelayan Bapa, WL, musik, Aser, dan divisi pelayan-pelayan yang lainnya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami Bapa, kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami bukan melihat kegagahan kami, tapi kami melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami ketika kami melayani. Supaya kami boleh Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa boleh melihat mereka Tuhan datang Tuhan kemari Tuhan. Biarlah Tuhan yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Kami percaya semua kami dan jemaat-jemaat-Mu orang-orang berkemenangan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan firman-Mu boleh Tuhan membebat hati kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak kami berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir Tuhan, masih dalam perjalanan kemari Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan menjadi milik mereka. Mereka boleh datang dan tiba dengan selamat sampai kemari ya Bapa. Untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini dengan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat rumah Tuhan di tempat ini Bapa. Pospe itu Tomo Tower Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa Engkau boleh memberkati Tuhan tetangga Tuhan daripada gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan jemaat-jemaat di sekitar gedung ini Bapa. Supaya mereka Tuhan boleh datang kemari dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami melihat kursi ini dipenuhi oleh jemaat-jemaat atau jiwa-jiwa baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan, hanya nama Tuhan yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya sekeliling kita Tuhan menyertai, katakan amin. Berapa banyak yang memuji Tuhan, boleh ambilkan tanganmu tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya siang malam.
Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku. Yes, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dari awal katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Kami percaya kepadamu Tuhan, percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Lambaikan tanganmu, katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Dengan gerakan katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Bapak Ibu saja katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Yes, dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada. Haleluya, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Lambaikan tanganmu tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan dengan imanmu, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Kami nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Lambaikan kedua jempolmu ke atas, katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sebab itu kami takkan ragu Tuhan, berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kami hadapi badai itu, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari buka kedua tanganmu, berserah kepada Tuhan, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Benar ya Tuhan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Ya Tuhan, 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah di sisiku, kami terima, Kau tetaplah tiada batas. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus
Kami masyurkan nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan Yesus di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat suara kami. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Mari angkat suara-Mu, umat pilihan Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kami datang ke tempat ini Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, dan bukan dengan gagah kami ya Tuhan Yesus. Engkau pimpin setiap kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru di dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan puji-pujian di tempat ini hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Ya nama rakara labasya kara labara labase. Ya nama rakara labase. Ya nama labo. Haleluya. Ya nama rakara labasya kara labara labara kara labasa. Ya nama labase. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Mari terus angkat suara-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari puji kebesaran-Nya. Nyatakan kepada-Mu Tuhan. Mari angkat segala kerinduan-Mu, doa-doa-Mu kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami berikan syukur kami berikan penghormatan kami hanya bagi-Mu, Allah kami. Haleluya, haleluya. Betapa kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami cari Tuhan Yesus. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Puaskan kami Tuhan dengan hadirat-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami berseru dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya mari bebaskan roh setiap kita. Mari sembah Tuhan. Engkau puaskan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya nama karala basyana karala basyikira haleluya. Kami sembah Kau sepanjang umur hidup kami, Allah Roh Kudus. Engkau memuaskan kami ya Tuhan Yesus. Engkau melepaskan kami yang berbeban berat ya Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan Yesus. Engkau yang menghiburkan kami yang susah ya Tuhan Yesus. Engkau lepaskan kami dari segala pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sempurna. Baiklah kami mau dipakai Tuhan untuk disempurnakan selalu Tuhan Yesus. Jadikan kami serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami berdampak bagi sekitar kami ya Tuhan Yesus. Oh ya dapat akara labasyana labo. Ya dapat akara labasyana labana bana 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 basyakara labana bana bana akara labasyana labana bana bana. Ya dapat akara labasyana labana bana bana bana. Ya Tuhan, ya Tuhan, teruslah Kau bekerja bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya labah labase, ya nanabo. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kau baik. Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami ya Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami ya Tuhan Yesus. Sebab kami hidup sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Ya rabatakara labasi, ya rabatakara labasi, ya rabatakara labasi. Haleluya Yesus.
anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila aku dipakainya. Mari berserah kepada Tuhan. Katakan semua karena anugerahnya. Ya Tuhan, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila aku dipakainya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila aku dipakai. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila aku dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Tuhan, kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa kami yang kami cintai, Indonesia, ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan semesta alam. Dan kami berdoa Bapa untuk keselamatan, perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara kami Tuhan, serta hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menganugerahkan ya Tuhan kesejahteraan dan juga keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan di hari-hari ini Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami mengalami pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan dengan terang-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami juga boleh Bapa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami ya Tuhan di Indonesia ini Bapa. Berikan Tuhan kesatuan hati ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau juga Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dengan kerukunan dan kedamaian Tuhan, sehingga kami percaya ketika gereja bersatu Bapa dan ada unity Bapa, maka Tuhan pemulihan bangsa ini akan semakin Bapa cepat terjadi ya Tuhan, di dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk umat-Mu Tuhan di gereja ini Bapa, juga Bapa di gereja-gereja lainnya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kiranya Engkau berkenan untuk membukakan tingkap-tingkap surga-Mu ya Tuhan Yesus, dan mencurahkan berkat-Mu berlimpah ya Tuhan. Apalagi di saat kondisi saat ini yang tengah sulit ya Tuhan, kami percaya bahwasanya Tuhan akan menyelamatkan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus dari permasalahan ekonomi ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan tidak lupa juga kami berdoa Bapa
memohonkan berkat dan pertolongan-Mu Tuhan atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk program ya Tuhan 10 rumah doa, 7 ikonik ya Bapa, Alkitab dan Chapel. Tuhan Yesus kami berdoa bekerjalah sesuai dengan kejayaan-Mu Tuhan dan kemuliaan-Mu Bapa. Mari kiranya Bapa Engkau memberkati program Bapa daripada gereja ini Bapa, sehingga gereja ini akan menjadi berkat di kota Medan ya Tuhan Yesus, bahkan di Sumatera Utara Bapa. Kemuliaan-Mu Tuhan atas gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kami menyerahkan Bapa ibadah ini Bapa. Kami menyerahkan Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi Bapa. Mari urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh bibir mulut hamba-Mu itu semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu Bapa atas hamba-Mu dan ibadah ini Bapa. Bagimu segala puji sembah syukur hormat kemuliaan dari sekarang sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami perkasa kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila aku dipakainya semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila aku dipakainya, bila kita dipakainya, bila aku dipakainya. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari terus tambah-tambahkan kepercayaan-Mu untuk memakai setiap kami. Karena kami tahu Engkau memiliki rancangan yang indah, rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Saya mau menyapa setiap kita. Salam. Saya berharap semua sehat sukacita selalu. Nah, Bapak Ibu. Nah, tema yang Tuhan beri bagi kita di bulan November ini bicara tentang diperkaya melalui karunia-karunia dari Roh Kudus. Tetapi tema saya itu bicara tentang melayani, bukan hanya dilayani. Jadi kita jangan lupa, sungguhnya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, artinya kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita saling memerlukan satu dengan lainnya. Sehingga kita nggak bisa hidup sendiri. Memang enak ya kalau kita dilayani. Nanti kita akan lihat sesungguhnya Tuhan itu menciptakan kita, mendesain kita, menghendaki kita. Bukan hanya dilayani saja. Nah, mendasarinya saya mau mengajak kita membuka Alkitab. Saya siapkan PowerPoint ya. Sebelah sini. 1 Petrus pasalnya keempat ayat yang ke-10 kita baca. Yuk, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengarus yang baik dari. Ya, ayat ini berkata begini, layanilah seorang akan yang lain. Jadi kita harus saling melayani.
Apalagi sebagai dikatakan pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Satu ayat lagi dalam Roma pasalnya ke-12 ayatnya ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi terlepas gender, terlepas latar belakang, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya, baik tua, muda, besar, kecil, laki-laki maupun perempuan, Tuhan mau kita melayani. Mengapa? Sebab Tuhan telah memperlengkapi kita dengan karunia pelayanan. Jadi jangan ada yang berkata begini, aduh saya nggak bisa melayani karena saya masih muda, saya nggak bisa melayani karena saya telah tua, saya nggak bisa melayani karena saya tidak bisa, tidak sanggup, tidak dapat, tidak. Enggak. Karena dari dua ayat ini, 1 Petrus pasal 4 ayat 10, kemudian Roma pasalnya ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai, setiap kita punya karunia. Loh, amin? Punya karunia. Tinggal gini, kita sadar atau tidak? Saya berharap kita orang yang sadar. Supaya apa? Kita ngerti. Kalau kita sadar kita punya sesuatu, definisi saya pelayanan itu simple. Membantu orang lain menjadi lebih baik. Itu dia pelayanan. Atau kemarin saya menemukan sesuatu kata-kata bijak dikatakan begini. Memberi nilai lebih kepada kehidupan orang lain. Itu pelayanan. Jadi saat kita mau memberi nilai lebih kepada kehidupan orang lain, kita sedang melayani Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kembali dikatakan dari dua ayat ini, kenapa Tuhan mau kita masuk dalam pelayanan? Layanilah seorang akan yang lain. Ada 3 perkara sederhana dengan cepat. Yang pertama dikatakan di dalam poin ini berbicara tentang bahwa setiap kita itu, setiap orang dipanggil untuk di dalam kitab Efesus pasalnya kedua ayatnya ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini semuanya diciptakan untuk melayani. Jadi nggak ada orang yang Tuhan ciptakan tidak untuk melayani. Sama seperti gini, handphone, kita punya cellphone semua. Cellular phone. Artinya ini untuk apa diciptakan? Alat komunikasi. Maaf, bukan untuk ganjal pintu. Iya kan? Sayang sekali beli mahal-mahal untuk ganjal pintu. Atau untuk nipu orang. Enggak. Jadi kalau kita punya cellphone, handphone, kita tidak pakai untuk alat komunikasi. Mubazir itu barang. Sia-sia itu perangkat. Dan tidak berguna dia. Padahal didesain, dibuat, diciptakan untuk komunikasi. Nah, kembali dikatakan kita Tuhan ciptakan untuk melayani. Dan dikatakan ayat ini, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Untuk melakukan pekerjaan baik. Pelayanan itu pekerjaan baik. Masa iya kita nggak mau melakukan pekerjaan yang baik? Memang ada orang kerjanya melakukan yang jahat tapi bukan kita. Loh, nggak setuju ya? Halo? Atau kita di luar sana sering melakukan pekerjaan jahat? Saya berdoa tidak lah ya. Lakukan pekerjaan yang baik. Jangan lupa kita itu garam, jangan lupa kita terang dunia. Artinya apa? Menggarami, menerangi, memberi kontribusi yang baik, kontribusi yang positif. Nilai tambah di dalam hidup ini. Mengapa setiap orang dipanggil melayani? Karena diciptakan untuk melayani. Yang kedua dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya kedua ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ternyata selain kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, Tuhan menyelamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Memang pelayanan tidak menyelamatkan, tetapi orang yang diselamatkan harus melayani. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Oh, semua.
Tuhan telah memanggil kita, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, tugasnya apa ini? Untuk dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ada banyak pekerjaan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu anugerah Tuhan. Kita hidup, kita sehat, kita bisa bernapas, kita disertai, dilindungi, dijagai, dipelihara, dibela, ditolong oleh Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Orang nggak bisa hidup dengan kemampuan, kesanggupan sendiri, nggak bisa. Batas-batas tertentu is okay. Tapi ada masa-masa kita nggak bisa. Makanya ada ayat berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Jadi Tuhan manggil kita untuk apa? Melayani. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan. Ada satu contoh sebentar di dalam Alkitab. Nanti tolong baca Lukas pasal ke-8. Tapi saya cuplik saja ayatnya ke 38-39 dikatakan di dalam ayat ini. Lukas pasal 8, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi melalui seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atasnya. Jadi kalau kita baca satu perikop ini bagaimana seseorang itu dirasuk oleh legion. Anda tahu legion itu kurang lebih 6.000 setan. Jadi keadaannya kalau Anda baca dalam kitab Lukas sangat menyedihkan. Dikatakan dia tidak berpakaian, dia telanjang ke sana kemari, hidup di perkuburan, dicoba dirantai, lepas rantainya. Tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebagai bukti kasih, dia membalas kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan aku mau ikut engkau. Tuhan bilang, enggak, bagianmu bukan besar dengan aku, tetapi lakukan. Pulanglah ke rumahmu. Ceritakan apa yang Tuhan kerjakan, ceritakan apa yang Tuhan lakukan. Jadi Bapak Ibu, kabar baik itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Kita cukup begini, menceritakan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Itu melayani, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita dulu pasti punya latar belakang yang tidak baik. Di luar Tuhan semua pasti tidak baik. Tapi saat Tuhan telah menebus kita dari dosa, kesalahan, kutuk dan lain sebagainya, dia menebus dengan darah yang mahal dan gratis dia bayar. Maka kita wajib untuk membalas kasih Tuhan dengan apa? Melayani. Ceritakan saja apa yang Tuhan kerjakan, ceritakan saja apa yang Tuhan lakukan. Kalau saya ingat apa yang Tuhan kerjakan bagi saya 26 tahun yang lalu, sebab saya mulai sungguh-sungguh 1996. Saya mulai ibadah itu di gereja kita di Keluarga Besar Medan Plaza, dulu masih HDTI, hanya satu tempat ibadah. Dan saya cuman di dalam pelayanan cuman satu hasrat saya mau membalas kasih Tuhan, itu saja. Saya nggak berpikir jadi pengerja, jadi gembala, jadi enggak. Saya hanya mau membalas kasih Tuhan. Jadi saat apa saja yang dipercayakan di FA dan lain sebagainya, saya terima. Kenapa? Saya hanya membalas kasih Tuhan. Bahkan teman-teman saya mungkin pernah saya ceritakan, teman-teman saya heran kenapa saya jadi pendeta. Karena waktu kuliah saya agak sedikit nakal ya, sedikit saja nakal, tidak nakal kali, sedikit saja. Jadi begitu dia tahu, si Anton pendeta, mereka heran. Dan sering saya bilang gini, udahlah, tidak usah kalian heran, karena saya juga heran. Kenapa saya jadi pendeta? Saya punya orang tua, leluhur katakanlah begitu, kakek, nenek, opung atau bulang, orang Karo bilang, nggak ada yang pendeta. Nggak ada. Sayalah pertama satu-satunya dari keturunan orang tua atau kakek nenek saya yang jadi pendeta. Itu kan luar biasa. Di luar itu belum ada.
Karena saya kadang heran, tapi Tuhan memiliki rencana rancangan bagi setiap kita. Saya orang yang paling gak gereja di rumah dulu. Paling gak gereja. Tapi Tuhan panggil saya jadi pendeta. Dan saya cuma saksikan apa yang Tuhan kerjakan. Perkara yang seperti ini kan dikatakan dirasuk roh jahat. Wah, saya cuma gak marga sagala saja. Kalau enggak nama saya tahan sagala. Sebab ada banyak yang masuk dulu ke tubuh saya. Kuasa kegelapan. Jadi macam lah dulu. Tapi syukurlah, saya bersyukur. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan Tuhan memanggil kita untuk melayani. Amin. Alasan yang kedua, kenapa kita harus masuk dalam pelayanan. Dalam Matius pasalnya ke-20, Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kita masuk dalam pelayanan? Mengapa Tuhan mau kita masuk dalam untuk melayani? Sebab dikatakan Yesus sendiri datang untuk melayani. Ya, jadi dipanggil untuk melayani karena Kristus sungguhnya melayani. Anak manusia, dia Tuhan, dia Allah, tapi inkarnasi. Untuk apa? Melayani. Kalau dia Tuhan, dia Allah, dia Raja, melayani, apalagi kita. Kita berkata kita adalah orang Kristen. Kita adalah pengikut Kristus. Kalau Kristus melayani, bela setiap kita juga melayani. Katakan amin. Kita punya karunia. Kita punya karunia. Jadi ayo untuk apa? Melayani. Sebab kalau kita mau melayani Bapak Ibu, di dalam Matius pasalnya ke-23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi. Dunia dan kerajaan Allah punya ukuran yang berbeda. Dunia berkata yang terbesar yang dilayani. Makanya kita lihat ada istilah bos. Bos dilayani. Itu dunia. Kadang-kala kalau kita misalnya ke rumah makan dan lain sebagainya, kita dilayani. Tapi kerajaan Allah punya prinsip yang terbalik. Justru kalau kita mau melayani, kita yang terbesar. Tentu kita rindu menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Amin. Bukan biasa, yang terbesar. Nah, bagaimana caranya? Melayani. Memang gak mudah untuk melayani, gak mudah. Nanti kita akan lihat poin ketiga. Ada prinsip-prinsipnya. Tetapi tahukah Anda, kalau kita bersedia melayani, kita merendahkan diri. Saya tahun 1996 pernah ke Jakarta. Jadi saya ibadah di tempat Pak Niko mengembalakan, gembala pembina kita. Dulu masih di Wisma Karsa Pemuda namanya, samping TVRI Jakarta. Jadi gedungnya kan kecil, yang hadir itu banyak. Dan biasanya yang hadir ibadah itu bawa kendaraan mobil semua. Jadi mengatur kendaraan ini kan susah. Karena tempatnya itu parkirnya agak semrawutan. Jadi ada diaken yang membantu untuk mengatur. Dan tahukah Anda, saya diberitahu, itu yang diaken itu biasanya bengkir-bengkir, bos-bos satu perusahaan dan lain sebagainya. Saya di situ takjub, luar biasa mereka ya. Walaupun ya itulah bos-bos di perusahaan, tapi begitu masuk di gereja mereka bersedia. Bapak di sana ya, atur parkir di sana ya. Mereka bersedia. Kenapa? Mereka mengerti prinsip ini. Barang siapa mau yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saya berharap kita yang hadir dalam ibadah pertama adalah orang-orang yang besar dalam kerajaan Allah. Sebab kita mau melayani, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Nyata ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan. Saya akan tutup dengan alasan ketiga. Kenapa Tuhan mau kita melayani? Sebab pelayanan akan memperkaya kita, memperkaya kehidupan kekristenan kita. Sebab yang pertama, Tuhan panggil setiap orang melayani. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan sendiri mau melayani. Dan yang ketiga, di dalam pelayanan ada prinsip yang harus kita mengerti. Dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya ke-15 saya baca untuk kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada mereka, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Anda baca Yohanes pasalnya ke-21, kisah bagaimana murid-murid pernah frustrasi. Karena ayat sebelumnya dikatakan mereka melihat harapan mereka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka berpikir harapan mereka udah sirna. Dan apa yang dilakukan? Mereka kembali ke kehidupan mereka yang semula. Karena mereka semua umumnya adalah penjala ikan. Jadi Petrus itu memprakarsai waktu rekan-rekan yang lain bertanya, apa yang mau kau lakukan? Aku mau menjala ikan. Nah singkat cerita kalau Anda baca nanti Yohanes pasal 21, mereka menjala semalam-malaman, tidak seekor ikan pun mereka peroleh. Tapi waktu pagi hari Tuhan Yesus menyamperi, Tuhan Yesus menghampiri, Tuhan berkata tebarkan jalamu sebelah kanan. Dan singkat cerita, maka mereka itu bisa menjala mendapat 153 ekor ikan besar-besar. Bahkan dikatakan jalannya koyak. Nah, singkat cerita waktu sudah berkumpul di tepi pantai, Tuhan tanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Yesus berkata bahasa sederhana, kembali melayani. Kadangkala dalam kehidupan ada masalah tantangan bagi kita yang melayani, ada kejenuhan, ada kadang itulah. Pelayanan itu saya mau sampaikan bagi yang belum, tidak mudah. Tetapi jangan pernah mundur. Amin. Tuhan mau kita kembali. Saya punya prinsip dalam hidup. Sekali melayani, selamanya melayani. Sampai Tuhan datang kali kedua. Sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Jadi pelayanan tidak bisa gini, kalau kita suka kita melayani. Kalau kita sedang moodnya bagus, kita melayani, tidak bisa. Kalau nggak bagus, nggak usah, tidak bisa. Pelayanan nggak bisa suka-suka. Ada lagu yang saya nggak suka, judulnya gini, suka-sukamu Tuhan. Iya, ada lagu itu, ada gereja suka kali nyanyi itu. Karena bagi saya agak sedikit pelecehan lagunya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ada lagunya, tapi saya nggak pribadi nggak suka ya. Ya memang dalam hidup kita suka-suka Tuhan. Mau seperti apa gitu loh. Jadi sungguhnya bukan suka kita lagi. Galatia berkata hidupku adalah punya Tuhan, bukan milikku lagi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ayo melayani. Ayo untuk apa? Melayani Tuhan. Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang belum tahu Tuhan. Nah, coba perhatikan kiri kanan. Masih banyak bangku kosong. Ini tugas kita. Lah, amin. Tugas kita. Sekali lagi gini, jangan, aku nggak pinter, aku nggak. Nah, perhatikan bulan ini tuntunannya diperkaya dengan pelayanan.
Saya mau sampaikan, saya bukan orang yang suka ngomong. Oke. Saya bukan orang yang pede untuk berbicara di depan banyak. Enggak. Saya pernah trauma. Jadi pernah parah lah. Gak berani, jangankan ngomong. Doa di keluarga aja susah. Dulu waktu bapak saya gini, Tom pimpin doa. Saya bilang gini, bapak pilih yang lain, anak bapak untuk doa, biar kita makan. Kalau enggak, kita nggak usah makan. Bayangkan doa makan aja nggak bisa. Ada yang nggak bisa doa makan? Ya gue angkat tangan lah. Pasti ada kan? Untuk doa aja susah. Tapi Tuhan pulihkan saya 26 tahun yang lalu. Saya ngerti. Jadi saya belajar walaupun ya jujur saja keringat dingin dan lain sebagainya, ketakutan, gentar dan lain sebagainya. Tapi ya saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan bilang ini, gembalakan domba-dombaku. Saya juga sampai sekarang gak percaya Tuhan bisa percayakan saya sebagai gembala. Ada 5 cabang pos PI. Kita sedang bangun satu gereja lagi di Merek. Saya juga gak percaya Tuhan bisa pakai saya. Tapi artinya apa? Tuhan bisa pakai kita semua. Yang penting kita mau. Prinsip melayani karena kita mengasihi Tuhan. Hal yang lain di dalam prinsip pelayanan. Kekuatan pelayanan 1 Petrus pasalnya keempat ayatnya ke-11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Jadi sumber kekuatan kita pelayanan. Bukan karena kekuatan semangat ambisi kita, enggak. Jadi dalam pelayanan itu ada 3. Yang pertama ada ambisi, yang kedua ada emosi, tetapi yang ketiga ada yang namanya visi. Kita akan tetap bisa melayani kalau kita mengandalkan visi. Kalau ambisi, emosi, cepat lambat kita akan mundur. Kita akan tawar. Kadang kalau orang semangat, ambisi melayani, supaya ini, itu, dan lain sebagainya. Lama-lama itu harapan itu tidak tercapai, supaya terkenal, terlihat, terdengar, dan lain sebagainya. Lama-lama gak tercapai, kita akan mundur. Atau karena emosi kan bahaya. Emosi kita kan fluktuatif ya. Kalau kantong tebal, mantap emosinya, stabil. Tapi waktu kantong tipis, ya itulah tipislah emosinya. Apalagi di kantong itu cuma isinya Patimura. Anda tahu kan Patimura? 1000. Bawa parang dia. Makanya lihat kalau orang gampang emosi, jangannya kantongnya cuma Patimura itu. Gaduh aja, reco aja kan. Patimura. Kalau Soekarno-Hatta Merdeka kan. Loh, iya kan? Warna merah. Semua kan. Tapi ya kembali dikatakan, bukan itu. Kekuatannya sumber dari Tuhan. Jadi saat sulit, sukar, kita tetap eksis. Saya melayani 26 tahun. Kadangkala itu enggak enak, tapi ya sebab saya tahu Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya, Tuhan ciptakan saya untuk melayani. Saya berdoa kita punya spirit yang sama. Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ukuran dalam pelayanan 1 Korintus pasalnya keempat ayat 2 yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Salah satu indikator kedewasaan rohani adalah kesediaan untuk melayani. Karena pelayanan bicara tentang tanggung jawab. Anak-anak nggak bisa dipercayakan tanggung jawab. Dan banyak orang fisik dewasa. Tapi emosi belum tentu dewasa. Apalagi rohani belum tentu. Nah itu kayak gampang ngambek, gampang merajuk.
Gak, itu labil. Dewasa itu dia stabil, dia mampu memanage, mengelola, mature, matang. Itu dewasa. Nah, hanya orang-orang itu bisa dipercayai, bisa diserahin tanggung jawab. Karena waktu dia nggak enak, dia tetap eksis. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian, ternyata mereka dikatakan dapat dipercayai. Kata dipercaya dalam bahasa Indonesia masa kini artinya setia, faithful. Setia. Hanya orang yang setia bisa dipercaya. Orang dipercaya pasti setia. Jadi kalau kita melakukan apapun, terutama dalam mengikuti Tuhan, setia, kita orang dipercaya. Ada ayat berkata, kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi jangan mimpi untuk perkara yang besar kalau kita nggak setia hal-hal kecil. Masalah uang dan lain sebagainya, waktu dan lain sebagainya, pelayanan dan lain sebagainya. Jadi hari-hari ini ayo. Nah, menarik kata dipercayai di dalam bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup dikatakan melakukan perintah tuannya. Jadi hamba itu tinggal satu. Waktu tuannya berkata, lakukan ini, dia berkata cuma siap. Gak ada yang lain. Perintah gak bisa dikompromikan. Gak bisa didebat. Gak bisa tawar-menawar. Tuhan bilang, lakukan ini, lakukan. Nah, sekali lagi jangan lupa gereja kita, gereja yang dituntun. Tuhan setiap bulan, setiap tahun, lakukan aja apa yang Tuhan tuntun, Tuhan perintahkan bagi kita. Akan melihat ini, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang kita nggak nyangka lah, apa yang nggak pernah dilihat, yang nggak pernah didengar, timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan, semua Tuhan sediakan. Sehingga kita cuma gini, terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Nah, slide yang terakhir, kalau kita mau melayani, melakukan sesuai dengan bagian kita, Efesus pasalnya keempat ayat 16, ini sungguhnya bisa satu khotbah tersendiri. Maka dikatakan, saat kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya. Pelayanan akan membuat kita bertumbuh. Akan bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi coba cek dalam hidup kita, terutama kerohanian, kenapa kita nggak bertumbuh? Gitu aja. Karena kita nggak mau setia melayani. Saya mau sampaikan pelayanan itu nggak enak. Tapi percayalah, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saat kita mau setia, maka kita bertumbuh. Bahkan bukan cuma itu, udah hilang ayatnya, membangun dirinya dalam kasih. Kita sedang membangun diri. Siapa sih nggak mau membangun kehidupannya sendiri? Pasti semua orang pasti mau. Nah, bagaimana cara? Salah satunya pelayanan. Kita membangun iman kita membangun kasih kita membangun hal-hal yang baik lah. Kesabaran kita dan lain sebagainya. Sehingga gini, kita pikir kayaknya nggak bisa. Bisa bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya berharap, saya berdoa kita yang hadir dalam ibadah pertama ini, ayo Tuhan panggil kita bukan hanya dilayani, tetapi mari kita masuk dalam pelayanan. Di wadah ini hari Jumat jadinya ya akan ditahbiskan jadi gereja. Jadi nanti per Jumat yang akan datang
Pos PI akan menjadi gereja. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, gereja ini membutuhkan pelayan. Jadi setiap kita ayo berkontribusi. Apa yang misalnya kurang, apa yang dibutuhkan, ikut ambil bagian. Terutama ini, jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Gampang kok, cukup saksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita melakukan apa yang Dia suruh atau perintahkan dalam hidup kita. Maka kita sudah melayani. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya jemput. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri. Kamu ruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan, katakan kepada Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyata. Biar musik saja, mari berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau membalas kasih-Mu. Sebab Tuhan mengingatkan kita, semua kita dipanggil untuk melayani. Karena kita diciptakan, kita didesain, kita diselamatkan untuk melayani, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab Dia datang, Yesus datang ke dunia untuk melayani. Mari melayani. Dan karena kita mengasihi, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi sesama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia. Harapkan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga engkau mampu, engkau cakap, engkau sanggup melayani. Tuhan, ini doa kami. Mari perlengkapi kami, mari pakai kami untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau ya Tuhan, untuk menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Sekali lagi berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga, berikan keluarga rumah tangga yang harmonis. Setiap usaha pekerjaan perjalanan, Engkau membuat mereka berhasil, Engkau membuat mereka beruntung. Bahkan apa yang belum ada, jadi ada. Tuhan ciptakan, jadi ada, jadi ada. Ada perkara-perkara yang baru. Bagi yang sedang studi, berikan hikmat kepintaran, sehingga mereka akan mempermuliakan Engkau. Di dalam pendidikan, kami juga berdoa, pelihara kami 1 minggu ini Tuhan. Lindungi, jagai, darah Yesus sempurna menutup bungkus. Meluputkan kami daripada yang jahat, yang tidak baik. Kami akan memberikan persembahan sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Berkati tangan-tangan memberi baik persembahan persepuluhan, persembahan umum, diakonia, dan persembahan yang lainnya. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, kesejahteraan lingkungan tembok-Mu, sentosa di lingkungan Kurimu. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu Israel. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun sebelum kami berpisah, Tuhan bukakan pintu surga-Mu, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami.
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, arahkan hati, angkat tangan wajah ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Mari kita silakan duduk kembali. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 20 November 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan, serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 11 WIB dan juga sesi kedua di pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor HP 0813 65 45 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Nomor ini dapat dihubungi setiap waktu, tidak hanya pada saat ibadah saja. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Stomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 16.30 WIB. Yang kelima, ibadah FA Youth dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 atau 6.30 sore di ruangan ini. Yang keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan juga multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 3 WIB bertempat di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837-228-6228. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui sosial media kami seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, atau share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, direncanakan untuk baptisan pada bulan Desember yang akan dilaksanakan di minggu pertama. Yang kesembilan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan kembali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kiranya dapat masukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku.